hal yang akan kami sampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Adam. Kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati jajaran pengurus surau, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para sepuh yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau sekalian. Bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga berada di bawah tapak kakinya. Adik-adikku sekalian, insyaallah menjadi penerus generasi bangsa dan penerus umat ke depan. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mencipta Ramadan bagi hamba-hamba kesayangannya, orang-orang yang beriman. Apabila hamba-hamba kesayangannya tadi mampu memetik kuntum-kuntum melati Ramadan, maka Ramadannya mampu menjadikan ruhnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kekasih Rasul, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah Ramadan, momentum memakmurkan masjid. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita yang sebelumnya kita senantiasa bersujud, bersimpuh di hadapan Allah, memohon agar disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita dambakan, bulan yang penuh kemuliaan. Di dalamnya terdapat begitu banyak keistimewaan. Maka apabila seorang hamba mampu memanfaatkan momentum Ramadan dengan baik, maka nanti penghujung Ramadan keluar dari Ramadan sesuai dengan visi dan misi Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini Allah telah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kendor sedikit pun. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, kita cuma ambil yang wajib-wajibnya saja. Puasa siang hari, dia mampu menahan setetes air masuk ke dalam tenggorokannya, tetapi tidak mampu menahan, dari memakan bangkai saudaranya. Dalam bahasa Quran dikatakan memakan bangkai saudaranya. Artinya apa? Dia mampu mati-matian dia menahan setetes air masuk ke dalam tenggorokannya, tetapi bahasa Quran mengatakan dia sanggup berani untuk memakan bangkai saudaranya. Artinya dia masih mencaci maki saudara-saudaranya,
dia masih memusuhi saudara-saudara, menggibah saudara-saudara. Maka jangan setengah-setengah. Kita sudah disampaikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan, ayo marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam hal meningkatkan kualitas ibadah kita, yaitu dengan memakmurkan masjid. Karena apa? Karena tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Dalam hadis Nabi mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mengatakan, tempat dari negeri-negeri yang paling disukai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Karena di dalam masjid inilah tempat kebaikan-kebaikan ditularkan, tempat berhubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat memohon ampun kepada Allah, tempat kita memohon rezeki kepada Allah, tempat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya masjid ini adalah Baitullah. Maka dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat ke-18 firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid itu lillah, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang yang membangunkan surau kita ini yang tercinta ini, ya, surau kita ini pasti atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Diwakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan menyembah selain daripada Allah di dalam masjid. Artinya apa? Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, pikirannya sudah, tinggalkan dulu tadi yang misalnya ST-nya belum habis, bakwannya masih ada lagi setengah misalnya, kolaknya masih ada lagi. Lupakan dulu. Jangan sampai ketika kita Allahu Akbar takbir lisan kita kepada Allah, dalam hati kita menghitung dikit ATM kita. Berapa tadi ya? Kira-kira tahun ini dapat bonus enggak ya? Kan ada pengurangan anggaran nih. Jangan-jangan enggak dapat lagi ya. Nah, jadi dipikirkan dulu dalam sholatnya. Akhirnya apa? Terkadang kita sujud kita, ruku kita memang gerakan sujud dan ruku, tetapi kadang-kadang kita lupa. Berapa ini? Nah, akhirnya kita lupa, lalai. Maka kata Allah, kalau sudah masuk ke dalam masjid, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita, ruku kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Maka marilah sama-sama kita memakmurkan surau kita yang tercinta ini. Kita makmurkan musola kita yang tercinta ini. Dalam hal memakmurkan surau, memakmurkan tempat ibadah, Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallahi. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakmur masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa iqamis shalah, dan orang yang mendirikan salat, wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah, menunaikan zakat dan tidak takut kepada Allah. Dalam ayat ini mempunyai dua kandungan, dua makna yang tersirat. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, wahai hambaku, dalam memakmurkan masjid, dalam memakmurkan surau kita tercinta ini, bukan saja dengan sholat, tetapi ada dua aspek, dari segi spiritual dan juga material. Alangkah baiknya kalau dua-duanya kita mampu. Kalau tidak mampu, setidaknya satu, yaitu dari segi spiritual. Kan di situ Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, orang yang imannya kepada Allah, iman itu kan sesuatu yang spiritual. Wa iqamis shalah, mendirikan sholat, itu kan spiritual, hubungan kita dengan Allah.
Wa atuz zakat. Zakat ini menggambarkan harta. Menggambarkan harta material. Jadi ada dua. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mampu misalnya, ya jadi mengamalkan masih bukan cuma datang sholat saja, tidak. Lihat misalnya, oh kayaknya karpetnya udah harus diganti. Nah, maka kalau kita punya kelebihan, oh iya karpet. Walaupun sambungnya satu gulung ya apa satu gulung. Lihat misalnya, oh kayaknya udah kita perlu dicat. Berilah satu karya yang kecil. Ya. Kalau memang tidak mampu, maka dari segi spiritualnya, berarti mampunya dari segi spiritual saja, mendirikan sholat, datang memakmurkan masjid kita. Kalau memang nggak sanggup juga ya sudah. Kalau kita punya ilmu, maka ilmu kita itu kita manfaatkan untuk suruh kita tercipta. Ngajar-ngaji anak-anak, menjadi imam, menjadi muazzin, ya, memakmurkan masjid. Maka begini kami di sini akan menyampaikan dua. Kalau kita memakmurkan masjid bapak-bapak ibu dari segi material dan spiritual, kalau kita punya kelebihan seperti tadi memberikan sesuatu masjid, maka Nabi SAW bersabda, hadis yang didokumentasikan di dalam dua kitab Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhillah. Barang siapa yang membangun masjid mengharapkan ridho Allah. Ingat, ridho Allah. Bukan membangun masjid karena pengen dikenal orang, tidak. Bukan karena belikan karpet masjid biar namanya bisa disebut setiap habis sholat isya misalnya, bapak fulan, ibu fulan telah membangun, tidak. Tapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, banallahu lahu mithluhu fil jannah. Maka Allah akan membangun serupa, memberikan serupa itu di yaumil qiyamah nanti. Di surga itu Allah sediakan kepada kita. Maka kalau misalnya kita pengen kuburan kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kuburan kita terang, lihat kamar mandi, kayaknya lampunya udah redup, ganti, walaupun satu bola. Kalau pengen kuburan kita ada, ya ada kan surau kita. Ya. Kalau pengen kuburan kita bersih daripada azab dan lain sebagainya, ya sapulah surau kita, lihatkan kotor sapu. Itu kalau dari segi materialnya. Adapun dari segi spiritualnya, Allah akan memberikan ketenangan. Kita akan dikenal. Kita walaupun kita tidak terkenal di dunia, kita akan terkenal di makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di antara para malaikat. Maka Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa man istama'a qaumin fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul, ada kaum itu berkumpul tidak di tempat lain dia berkumpul, di warung kopi tidak, di tempat judi tidak juga, di jalan-jalan tidak juga, tetapi min buyutillah, daripada rumah Allah. Surau kita tercinta, kumpul di sini, alhamdulillah malam ini kita kumpul. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Jangan sampai cuma Ramadan aja. Kalau cuma Ramadan aja kita istiqomah datang ke masjid, keluar dari Ramadan biasa ketawa tuh. Ya, kalau masih datang ke masjid berarti berhasil Ramadan. Tapi kalau udah kelihatan hari pertama, alasan mana bapak ini? Oh dia sana misalnya berlayar kan, kita di sini kan berlayar. Hari kedua nggak ada, ketiga, satu bulan kemudian tetap nggak ada. Oh berarti orang ini tidak ada efeknya daripada bulan suci Ramadan. Maka berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Membaca Al-Quran, kita kumpul di rumah Allah, di masjid, di surau kita ini, kita membaca Al-Quran, bertadarus di antara kita. Maka tidak akan turun kepada golongan ini yang tadi memakmurkan masjid. Illa nazalat as-sakinah, diberikan ketenangan oleh Allah. Ketenangan itu apa? Ketenangan itu gini, kita memang orang yang tidak berada, artinya orang yang bukan orang kaya, tapi itu tenang, terbebas dari utang, kan tenang itu. Coba orang kaya yang banyak utang, nggak tenang juga, setiap hari didatengin. Ya, Allah berikan kita ketenangan walaupun hidup sederhana, makanannya sederhana, tapi
istri yang soleha, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, rumah tangga tenang. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dipenuhi dengan kasih sayangnya Allah. Ya. Selalu dimudahkan segala urusannya. Memang gak kaya, tapi urusannya ada terus, makan itu ada terus, ada terus, ada terus. Karena penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahaffatuhumul malaika. Nah, kita yang kumpul hari ini di masjid ini, kata Nabi, ya, dalam hadis ini adalah dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Wa dzakarallahu fi man 'inda. Allah akan menyebut kita yang kumpul di masjid Allah, sholat kita di masjid Allah, di surau kita yang tercinta, ya, tadarus kita di surau kita, membaca Quran, pengajian seperti ini, maka Allah itu akan menyebut yang di sisinya. Allah akan pamer, lihat hamba itu, ya, jam segini orang ngabuburit di luar, mereka tarawih di sini berjamaah. Maka jangan sampai fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Sebelum kami menutup ceramah kami ini, Al-Fakir berpesan, jangan sampai Ramadan kita semakin bertambah hari Ramadannya, masuk hari ke-20-an, jangan sampai makin maju pula sholat kita. Artinya apa? Sholatnya makin maju. Tadi 3, sisa 2. Biasa akhir malam itu, ya, itu kebiasaan. Padahal apa? Padahal dalam sebagian hadis Nabi dikatakan hari-hari terakhir Ramadan itulah turunnya ampunan Allah. Disitulah ada malam kemuliaan, bisa jadi turun di situ. Ini malam-malam Ramadan terakhir, sini kosong, trendshop penuh full, gitu kan? Atau di sana di pasar full. Cari apa? Cari baju lebaran. Kan bisa habis terawih kok. Kan jam 9 masih buka. Sholatlah dulu. Nah. Maka kalau kata Nabi apa? Barang siapa kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka niat kita karena Allah. Tapi karena kita niatkan untuk dunia, maka yang kita dapatkan adalah dunia. Maka tidak salah kalau habis Ramadan ya gitu-gitu aja ibadahnya, nggak ada kemajuan. Sedekahnya nggak maju-maju, sholatnya gitu-gitu aja, nggak ada khusyuk-khusyuknya. Zikirnya yang nggak ada, habis sholat loncat. Karena di dalam bulan suci Ramadan tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Sebagai penutup kami ingin menyampaikan suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semua, orang yang senantiasa menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, basyirul masyahina fi'dulani ilal masjid. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke rumah Allah, ke surau kita tercinta, dalam keadaan kegelapan. Artinya walaupun susah payah, berusaha untuk menaklukkan hawa nafsu kemalasan kita, ya, binurin tamah, dengan cahaya yang sempurna. Berikan kabar gembira, dia akan mendapatkan cahaya sempurna yaumil qiyamah, pada hari kiamat, yaitu ketika hari kiamat nanti kita akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.